Sayang, sekarang aku sudah menjadi milikmu seutuhnya, dan saya sangat berterima kasih. Dulu kamu sudah menolong aku. Iya, sama-sama sayang. Saya sangat bersyukur bisa bertemu denganmu, dan saya harap kita bisa hidup bersama selamanya sampai maut memisahkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Nurul Story ya teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik selalu ya. Amin. Nah, kali ini ada salah satu pengalaman yang paling mendramalisir sekali nih teman-teman semua. Ada laki-laki penjual siomay yang belum sama sekali laku jualannya. Tetapi dia kemudian melihat wanita bule yang kebingungan yang duduk sendirian di tengah-tengah ramainya kota Cirebon. Pada saat itu, saya sedang berjalan untuk menjajakan dagangan siomay saya yang belum laku sama sekali. Ya, sekitar jam 8 malam lah. Saya lihat dia tampak sedih dan bingung, entah apa yang menimpanya. Lantas saya pun menghampirinya. Nah, kira-kira seperti apakah kelanjutan ceritanya? Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke cerita selengkapnya. Malam angin kencang menyapu Cirebon. Katrin, gadis 25 tahun dari Kiev, berjalan lunglai di pinggiran Gunung Jati. Tasnya lenyap dirampok, telepon mati, uang habis. Dia lari ke Indonesia hindari perang di tanah air, tapi malah hilang arah di kota kecil ini. Dingin menusuk kulit, perut kosong, linangan mengalir deras. "Kenapa begini?" bisiknya putus asa, nada hilang dalam hembus daun. Badannya goyah, ambruk di tepi jalan dekat pohon rindang. Rifai, pedagang siomay 31 tahun sedang dorong gerobak usai jualan. Pria sederhana itu, yatim sejak kecil, hidup dari kukus makanan jalanan. Pandangannya tangkap bayang perempuan asing rebah. "Ya Robby, ada yang butuh pertolongan," serunya bergegas mendekat. Dia angkat Katrin hati-hati, bawa ke gerobak teduh. "Mbak, sadar mbak, apa yang menimpa?" Katrin buka mata samar. Cahaya obor redup ceraan wajah Rifai prihatin. Di mana ini?" tanyanya rapuh, campur Ukraina dan tangis. Rifai paham sedikit Inggris dari turis. "Ini Cirebon, Mbak. Kamu lemas di pinggir. Lapar? Aku sajikan siomay hangat." Dia ambil piring sisa tambah saus kacang. "Nikmati dulu, biar badan segar." Katrin lihat hidangan itu. Enggan tapi akhirnya santap. "Terima kasih, saya Katrin dari Ukraina. Barang raib, tak punya tujuan." Rifai duduk di batu. "Saya Rifai, jual siomay keliling. Kamu bisa menginap di pondok bambu saya dulu, besok urus keamanan." Malam itu Rifai bawa Katrin ke pondok bambu di kampung. Ruang sempit dengan dipan kayu, tapi aman. Katrin bilas diri, ganti kain sarung pinjam. "Mengapa kamu bantu orang tak dikenal?" tanyanya saat mereka duduk di serambi, hirup wedang jahe. Rifai senyum pilu. "Hidup ajari empati. Saya pernah sendirian, tanpa sanak. Kamu mirip adik yang tersesat. Bagikan ceritamu." Katrin meneteskan air mata. "Perang hancurkan rumah. Saya kabur ke sini cari damai, tapi di terminal tas dicuri. Saya tak punya harapan lagi." Rifai dengar sunyi, jiwa terguncang. "Saya mengerti derita. Ibu pergi karena penyakit, ayah hilang kerja. Saya dagang buat bertahan. Yang Maha Kuasa beri ujian untuk tumbuh." Pagi tiba, mereka ke kantor desa. Catatan dibuat tapi pelaku sulit ditemui. Rifai bantu Katrin hubungi kedutaan Ukraina via telepon umum. Kata mereka perlu 3 minggu untuk surat baru. Kata Katrin lesu. "Saya tak mampu sewa kamar." "Ikut saya saja," balas Rifai. "Pontok cukup, kamu bisa bantu kukus pare kalau suka." Hari berlalu, Katrin ikut Rifai jualan, pegang mangkuk untuk membeli. Warga penasaran lihat perempuan berambut pirang. "Ini Mbak Katrin, teman dari timur jauh," kata Rifai pada pelanggan. Suatu petang di vihara Gunung Jati, Katrin buka rahasia. "Dulu, saya impikan kedamaian abadi, tapi kini rasanya gelap, saya tak layak senang." Rifai sentuh lengannya. "Kamu layak, Katrin, kamu gigih, tahan di negeri asing, itu tanda jiwa tangguh." Rasa tumbuh lembut. Rifai ajak Katrin duduk pantai kejawanan santap ikan bakar. "Ini hidangan spesial," katanya. Katrin tersenyum cerah, pertama sejak datang.
Tapi gejolak muncul. Saudara Rifai, Amin, datang gusar. "Kak, siapa dia? Jangan sampai dimanfaatkan. Orang luar sering bawa petaka." Rifai tegas, "Dia murni, Amin. Jangan prasangka buruk." Katrin dengar dari balik pintu. Hati pecah. Mungkin saya angkat kaki, saya picu konflik. Rifai halau, "Jangan, hidupku lebih bermakna denganmu." Lalu, kabar menyakitkan. Kedutaan paksa Katrin pulang karena izin berakhir. Katrin sesegukan di dada Rifai. "Saya tak rela pisah, kamu beri cahaya baru." Rifai dekapan kuat. "Aku juga mencintaimu, Katrin, tapi jarak dunia berbeda." Mereka lawan takdir. Rifai jual gerobak kesayangannya buat ongkos ahli hukum. "Ini demi masa indah kita," ucapnya tabah. Tantangan lebih dahsyat. Katrin sakit berat, tifus dari air kotor. Di puskesmas dokter katakan butuh infus mahal. Rifai pinjam dari tetangga, jual tanah kecil. "Tahan ya kasih," bisiknya di tepi tempat tidur. Katrin bangun lemah. "Rifai, kamu relakan gerobak. Mengapa begitu?" "Karena kamu denyut nadi saya kini." Saat itu Katrin tekad tinggal. Mereka atur dokumen nikah. Keluarga Katrin di Ukraina terkejut, tapi beri restu via video. "Dia pelindung mama, dia mengobati trauma saya." Hari suci tiba di musola desa. Katrin mengenakan kain batik, Rifai kemeja putih. "Kamu mempesona sekali, Rifai," kata Rifai, butir air mata jatuh. "Saya penuh syukur, Rifai, kamu pulihkan semangat saya." Mereka ijab kabul, rangkul hangat di pelaminan, diapit warga dan saudara. Babak baru, syarat sayang dan optimis. Katrin ingat malam pertama di pondok. Aroma kukusan menyelimuti. "Saya tak terbiasa rebah di anyaman," katanya tersipu. Rifai tambah selendang. "Maaf, hunian saya biasa. Esok cari alas lebih lunak." Pagi berikutnya, Katrin bangkit dini. "Izinkan saya bantu parut kelapa." Mereka olah bersama. "Ini menggugah selera," puji Katrin. "Di Kiev, pagi saya hanya roti tawar." Rifai gelak. Desa ini latih apresiasi hal remeh. Masa bergeser. Katrin mempelajari dialek Sunda. "Selamat siang, Mas Rifai," ucapnya lucu. "Pintar, kamu cepat menyesuaikan." Tapi malam itu, Katrin mimpi buruk perang. Bangun gemetar. Rifai datang. "Apa yang menyiksa jiwa?" Katrin terseduhkan, "Saya trauma hilang lagi, kamu terlalu tulus bagiku." Rifai duduk dekat, "Saya pun resah, tapi duet kita tak terkalahkan." Sayang bertunas, suatu siang di keraton kesepuhan, mereka jelajah. "Rifai, apa anganmu?" "Saya ingin kios tetap, bukan keliling, dan pendamping seumur hidup." Katrin genggam jarinya, "Angan menawan." Gesekan timbul saat warga bisik, "Awas Fai, bule bisa lenyap sekejap." Rifai bela, "Dia unik, dia loyal." Katrin dengar, pilu dalam. "Mungkin saya angkat kaki, saya picu konflik." "Jangan, pegang janjiku." Lalu sambungan dari Ukraina. Saudara Katrin, "Kembali sis, ini tak logis." Katrin menangis, "Saya kasihi dia bro, dia sembuhkan luka." Saudara murka, "Dia dagang, kamu perlu kemapanan." Katrin remuk, Rifai pelipur lara. "Kita pamerkan keteguhan hati." Sakit Katrin membara, demam tinggi. Rifai angkut ke bidan. "Tolong dia bu." Ongkos membengkak. Rifai lepas cincin pusaka. "Tak mengapa, kamu inti eksistensi saya." Katrin bangun ringkih. "Kamu lepaskan cincin, bagaimana ingat leluhur?" "Saya hafal di dada, yang vital kamu pulih." Mereka rencanakan ikatan. Pakar hukum, kompleks tapi berdoa. Hari gemilang. Di pelaminan, Katrin menangis. "Saya sumpah setia selamanya." Rifai, "Aku sama, kita ukir kisah baru." Hadirin bertepuk, tetesan gembira berhamburan. Pasca sembuh, Katrin bantu Rifai beli gerobak anyar dengan bantuan kedutaan. "Ini ganjaranmu." Rifai enggan dulu. "Tak wajib, saya kikuk. Tapi kita mitra." Mantap Katrin. Dagangan laris, pembeli bertambah gara promosi Katrin via ponsel. "Lihat, siomay Rifai tenar," bangganya. Tapi bayang lalu menghantui. Teman lama Katrin pesan, "Rindu, kembalilah." Katrin perlihatkan Rifai, "Ini tamat, kamu pilihan hati." Rifai cemberut, "Benar? Pasti, kamu segalanya." Puncak badai saat izin Katrin hampir usai. "Besok berpisah," raungnya.
Rifai ide, ikat sekarang, itu penyelamat. Mereka ke penghulu mendadak. Kami ingin bersatu, kata Rifai. Petugas heran, asing ya? Baik, saksi mana? Warga datang sigap, upacara ringkas tapi syarat getar. Di pelaminan Katrin, anugerah ilahi hubungkan kita. Rifai, abadi berdua. Penutup indah dengan benih pertama berkembang. Katrin kilas balik. Di Kiev, hidup tegang tapi hampa. Saya kerja kantor tapi ruh saya kosong, kisahnya pada Rifai. Rifai bagi luka. Saya pernah dagang tanpa pembeli, letih batin. Tapi itu asa ketegaran. Mereka saling mengobati. Katrin ajar Rifai Ukraina. Privet Kohani. Rifai, ya tebe Kohayi Tesh. Gesekan keluarga Rifai. Amin akhirnya mohon ampun. Maaf mbak, saya keliru. Katrin merangkul. Kita klan sekarang. Saudara Katrin sambangi Cirebon. Saya saksikan, dia pemberani. Ikatan megah, campur adat, siomay disajikan, tarian Ukraina. Semua ceria, tetesan bahagia. Tahun mula, mereka buka warung kecil. Katrin mengandung. Buah hati kita memiliki dua alam, kata Rifai riang. Katrin dan kasih tak berbatas. Kisah ini pamirkan sayang tak hirau asal dari kesendirian ke keharmonisan kekal.